dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Pemerintahan Prabowo Gibran menargetkan penguatan ekonomi berbasis sumber daya nasional sebagai prioritas dalam Asta Cita. Salah satu langkah strategisnya adalah pembentukan Bullion Bank yang berpotensi merevolusi pengelolaan emas nasional. Pemirsa, mengutip US Geological Survey, Indonesia saat ini menempati urutan ke-6 sebagai negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Indonesia berada satu tingkat tepat di bawah China yang memiliki cadangan emas sebesar 3.000 ton. Dan saat ini Indonesia memiliki cadangan emas sebesar 2.600 ton. Pemirsa, namun mirisnya sejak kuartal 4 2019 hingga kuartal 3 2024, Bank Indonesia hanya menyimpan cadangan emas sebesar 78,57 ton. Sementara itu, harga emas terus melambung. Saat ini, harga emas telah menembus angka 1,7 juta rupiah per gram. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia. Apakah kita akan terus menjadi eksportir emas mentah? Ataukah kita mulai mengukuhkan diri sebagai pemain utama dalam industri emas global? Per 13 Maret 2025, harga beli emas di Pegadaian tercatat Rp16.140 per 0,01 gram, naik hampir 2% dari hari sebelumnya yang berada di Rp15.850. Banyak yang percaya bahwa Bullion Bank bisa membawa dampak ekonomi yang luas, mulai dari pengoptimalan pengelolaan emas nasional hingga menciptakan lapangan kerja. Hal ini senada dengan riset yang telah dilakukan Bank Rakyat Indonesia. Dan itu yang diperkirakan akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja 1,8 juta tenaga kerja baru. Dan kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi nominal sekitar 245 triliun. Itu akan menyumbang kepada GDP, Gross Domestic Product. Lantas, bagaimana masyarakat menanggapi hadirnya Bullion Bank? Belum pernah dengar sama sekali ya Mas ya? Oke. Belum pernah sih. Belum pernah dengar ya? Iya, kalau istilahnya saya pernah dengar karena kemarin sempat viral ya karena baru disahkan oleh pemerintah terkait bank emas yang dimana emas akan dikelola oleh pemerintah ya. Yang saya ketahui kalau bank emas ini manfaatnya buat masyarakat umum apabila mereka mau menabung emasnya dalam bentuk nanti jadi investasi buat mereka sendiri itu bisa dilakukan melalui bank emas dan itu mungkin ada keuntungan tersendiri buat masyarakat. kalau untuk menguntungkan negara pasti, entah pengelolaannya pasti sangat menguntungkan negara jika pengelolaannya itu bijak. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah satu, menurut saya, bagaimana pemerintah itu harus melihat ke bumi, rakyat itu stabilitas ekonominya di bawah itu bagaimana. Nah yang kedua, untuk berhasil atau tidaknya bank emas ini, Bullion Bank ini, perlu adanya edukasi ke masyarakat yang cukup panjang waktunya. Karena kita sama-sama tahu emas itu beda dengan uang kertas yang harganya emas itu sangat selalu stabil lah, bisa dibilang ke atas dibandingkan dengan mata uang biasa. Nah, khususnya masyarakat juga kan masih banyak yang tabu ketika emas itu disimpan di dalam bank. Makanya pemerintah itu harus bisa mengedukasikan, membrainstorming supaya masyarakat mulai terbiasa. Mengelola emas ya, harusnya pemerintah itu mengelola agar masyarakat itu bisa menabung ya. Menabung dalam arti itu kan karena sekarang tabungan emas itu menguntungkan, jadinya pemerintah itu harus mengelola lebih banyak lagi sih emas. Nah, emas sendiri kan emang bentuknya itu dalam bentuk barang ya, dan itu juga bentuknya buat investasi jangka panjang. Nah kalau menurut saya sih bagus kalau emang nanti pemerintah mau mengelola emas dari masyarakat. Semoga
emas yang diberikan oleh masyarakat ini dapat bermanfaat bagi kebutuhan negara, apalagi kalau emas ini dalam bentuk investasi ya. Dan kita juga dalam bentuk mendukung negara juga dalam membangun negara. Terus apabila investasi ini juga dapat menguntungkan masyarakat juga, jangan sampai merugikan masyarakat. Sejauh ini mungkin saya lebih cenderung cemas ya, karena banyak juga bank-bank yang kita tahu bukan bank emas juga harga sahamnya turun, malah menjadi kerugian untuk masyarakat sendiri. Untuk pengelolaan emas saya pikir lebih sulit dan ini jadi lebih tantangan untuk pemerintah. Sebenarnya sih agak dapat menguntungkan kan ya, karena emas itu kan kalau di saat dia lagi melonjak tinggi dijualnya bisa lebih tinggi, kalau memang turun suka menurun sih. Kalau menurut saya sih selama ini kan emas disimpan oleh masyarakat itu selalu di rumahnya ya, jadi dari segi keamanan sih nggak aman. Nah, mungkin dengan adanya bank emas ini, emas kita yang kita titipkan di pemerintah melalui bank emas ini dapat lebih aman, terus dalam bentuk investasi juga dapat terus berkembang dan menguntungkan masyarakat juga. Selain membuka peluang ekonomi, digitalisasi juga menjadi kunci. Kini, masyarakat bisa menabung emas dengan modal kecil, mulai dari 0,01 gram atau hanya dengan Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Dengan adanya bank emas ini, masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan emas. Bahkan di Pegadaian melalui digitalisasinya, bahwa nabung emas hanya 0,01 gram bisa. Atau dengan Rp10.000 atau Rp15.000 itu bisa menabung emas. Sehingga masyarakat mikro pun bisa keinginan untuk menabung emas dengan cara mudah di Pegadaian. Dengan Mulyon Bank, Indonesia memasuki babak baru dalam investasi emas. Apakah ini akan menjadi momentum bagi kita untuk lebih berdaulat dalam industri emas global? Jawabannya ada di tangan kita.